Ya, sebentar dok. Dua itu. Ya, sebentar dok. Kelenjar tiroid. Kemudian kita masih punya makanan untuk hari ini ya, itu wajib kita syukuri. Karena kalau tidak kita syukuri, ya, itu bisa mendatangkan azab. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Jika kita bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika kita tidak bersyukur, maka ingatlah azab Allah sangat pedih. Ya. Nah, cara bersyukur bagaimana? Bersyukur itu di filjanan, tidak dimasukkan, ditekatkan di dalam jantung, kemudian dilakukan dengan lisan, kita mengucap alhamdulillah, kemudian dilakukan dengan anggota badan, ya, kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pagi hari ini kita akan kuliah mengenai kelenjar tiroid, paratiroid, pankreas, adrenal, dan gonad. Kuliah sebelumnya mengenai hormon-hormon hipofisis dan hipotalamus sudah di semester yang lalu ya. Nah, coba dibuka slide-nya, Tasya. Ini dok. Dibuka slide-nya yang nomor 2, slide nomor 2 itu. Ini dok. Sudah dibuka? Sudah dok. Sudah tampak di ini, di screen. Ini sudah dok. Sudah, belum tampak ini. Ya, jadi coba lihat itu, jadi kelenjar tiroid itu berada di regio coli ya, di bagian depan anterior. Dia ada di antara laring dan trakea ya. Jadi tiroid ini berada di antara laring dengan trakea ya. Ukurannya sekira ini ya, sekepalan tangan kita ya. Ukuran tiroid ya. Nah, kelenjar ini sangat penting ya, karena kelenjar ini merupakan kelenjar yang menghasilkan hormon yang penting untuk mengatur metabolisme kita. Jadi kecepatan metabolisme dalam tubuh kita ini diatur oleh pusat pengaturan ya di hipotalamus dan hipofisis melalui hormon yang diproduksi oleh kelenjar tiroid ya. Oke, next. Selanjutnya. Nah, kelenjar tiroid ini kalau secara histologis dia terdiri dari folikel-folikel ya. Jadi ruangan-ruangan yang terdiri dari sel-sel yang berupa kelenjar ya. Jadi sel-selnya berupa kelenjar menghasilkan hormon ya. Terus next. Nah, hormon tiroid ini ada dua macam ya. Yang pertama tiroksin atau T4 dan triiodotironin atau T3 ya. Ini keduanya mengatur kecepatan metabolik baik itu metabolik tubuh maupun oksidasi di tingkat seluler ya. Nah, yang membedakan T3 dan T4 itu adalah jumlah molekul dari iodin ya untuk waktu dia diproduksi ya. Jadi jumlah molekul iodinnya ini membedakan T3 dan T4. Kalau T3 itu punya 3 molekul iodin di dalam satu molekul hormonnya, sedangkan T4 itu mempunyai 4 molekul iodin ya. Nah, kemudian ada juga sel yang namanya, suara saya kedengaran? Dengar dok. Dengar dok. Dengar dok. Selain sel-sel folikuler yang ada di kelenjar tiroid, ada juga yang namanya sel parafolikuler. Jadi sel-sel di samping sel folikuler yang lebih kecil itu dinamakan sel-sel parafolikuler. Nah, ini menghasilkan hormon juga yang namanya hormon kalsitonin. Ya. Nah, kalsitonin ini
dibutuhkan untuk mengatur kadar kalsium di dalam darah. Ya. Nah, kemudian juga mengatur kepadatan kalsium di dalam tulang. Ya, jadi hormon kalsitonin ini yang dihasilkan oleh sel parafolikuler itu berfungsi untuk mengatur metabolisme kalsium, jadi menjaga kadar kalsium di dalam darah, kemudian menjaga kepadatan tulang juga, karena sebagian besar tulang itu disusun oleh kalsium. Ya. Jadi ada dua yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid ini. Sel folikular itu menghasilkan hormon T3 dan T4, mengatur metabolisme tubuh dan oksidasi tingkat seluler. Kemudian sel-sel kecil yang berada di antara sel folikular yang disebut sel parafolikular itu menghasilkan kalsitonin. Ya, itu yang perlu diingat oleh kalian. Ya, terus next. Ini tiroksin ini dibentuk dari asam amino, ya, dibentuk dari asam amino tunggal, yaitu asam amino tirosin. Nah, jadi asam amino tirosin ini salah satu bentuk asam amino, ya, yang bisa dibuat oleh tubuh kita, jadi non esensial secara gizi. Jadi tubuh kita bisa membentuk asam amino tirosin. Nah, asam amino ini kemudian dimodifikasi oleh sel-sel folikular yang berada di dalam kelenjar tiroid, ya, dia akan diubah strukturnya dengan penambahan molekul iodin atau iodium. Ya. Nah, iodin ini tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh kita, harus didapatkan dari makanan. Ya, jadi kita harus makan makanan yang mengandung iodin. Ya, iodin ini termasuk mineral. Jadi mineral yang disebut dengan mikromineral. Ya, jadi kita butuh iodin dalam kadar yang sangat kecil saja. Ya. Nah, iodin ini banyak terdapat pada garam, ya, kemudian pada makanan laut seperti itu, ya. Nah, asam amino tirosin ini akan digabungkan dengan 4 molekul iodin, ya, menjadi yang disebut dengan tiroksin. Ya, jadi dia digabungkan dengan 4 molekul iodin menjadi tirosin, ya. Dan ada 2 tirosin di situ, ya. Jadi 2 tirosin diperlukan dan 4 molekul iodium sehingga menjadi tiroksin atau T4. Sedangkan untuk T3 butuh 2 molekul tirosin, asam amino tirosin, kemudian digabungkan dengan 3 molekul iodin. Menjadilah dia T3 yang disebut dengan triiodotironin. Ya. Jadi secara struktural bedanya cuma di jumlah ini saja, ya, jumlah iodin yang dibutuhkan saja, ya. Terus next. Nah, ini ada ini juga tadi kelenjar paratiroid, ya. Jadi kelenjar paratiroid itu adalah kelenjar kecil, ya, yang berada di belakang dari kelenjar tiroid. Jadi kecil, ada 4 biasanya paratiroid, ya. Kelenjar paratiroid ini menghasilkan hormon paratiroid, ya. Nah, hormon paratiroid ini bekerja sama dengan hormon kalsitonin untuk menjaga kadar kalsium di dalam darah. Jika misalkan kadar kalsium di dalam darah itu ini, ya, meningkat, ya, maka tiroid akan melepaskan hormon kalsitonin. Jadi kelenjar parafolikuler di kelenjar sel parafolikuler di kelenjar tiroid akan melepaskan kalsitonin. Nah, kalsitonin ini akan menyebabkan 2 hal, ya. Yang pertama, dia akan meningkatkan penyerapan kalsium di tulang, kemudian dia akan menurunkan absorpsi dari kalsium di usus, ya. Jadi 2 itu, sehingga kadar kalsium di dalam darah dia akan turun, ya. Jadi ada 2 aksi kalsitonin ini. Yang pertama, dia meningkatkan absorpsi atau penyimpanan kalsium di dalam tulang, kemudian dia menurunkan absorpsi
kalsium dari usus. Jadi makanan-makanan yang mengandung kalsium, kalsiumnya akan dikurangi penyerapannya di usus, ya. Sehingga kadar dari kalsium itu akan turun, ya. Karena kelebihan kalsium di dalam darah itu dapat mengakibatkan beberapa gangguan kesehatan, ya, gangguan kejang, ya, namanya gangguan irama jantung dan lain-lain. Nah, kemudian jika kalsium di dalam darah itu kadarnya turun, maka hormon paratiroid akan melepaskan hormon paratiroid akan dilepaskan, ya, oleh kelenjar paratiroid. Nah, jadi dia akan meningkatkan reabsorpsi ini nanti kalsium di dalam ini, ya, di dalam usus, sehingga kadar kalsium itu akan mencapai kadar normalnya. Oke, terus next. Nah, berbagai penyakit itu dapat terjadi akibat berkurangnya kadar tiroid di dalam darah, ya, baik itu produksinya maupun gangguan pada reseptornya, ya. Contohnya adalah hipertiroidism atau Graves goiters, kemudian ada hipotiroidism, ya. Terus next, terus. Nah, ini yang namanya goiter, ya, goiter atau disebut dengan hipotiroidism. Nah, ini terjadi karena kekurangan iodin di dalam diet, ya. Nah, kalau zaman dahulu ini waktu belum maju negara kita, jadi distribusi barang itu masih terbatas, ya. Jadi ini sering ditemui pada daerah-daerah pegunungan tinggi di mana para penduduknya kurang memakan garam yang beriodium, ya. Jadi itu menyebabkan hiperplasi, ya, karena diperlukan iodin untuk memproduksi T3 dan T4. Nah, karena kadar iodinnya ini kurang, maka otak dalam hal ini hipofisis ini akan merasa bahwa tubuh kekurangan iodin, kekurangan T3 dan T4, ya. Nah, hal ini akan menyebabkan hipofisis itu akan melepas TSH, jadi thyroid stimulating hormone. Nah, jadi disangkanya memang T3 dan T4 ini kurang diproduksinya. Padahal bukan kurang diproduksi, tetapi memang bahan bakunya yang tidak ada, ya. Akibatnya stimulasi dari hipofisis, ya, hipofisis anterior, ya, akan mengeluarkan TSH sehingga kelenjar tiroidnya akan distimulasi lebih ini lagi, ya, lebih keras lagi bekerjanya, sehingga akan terjadi hiperplasi dari kelenjar tiroid, ya. Itu akan menyebabkan terjadinya bulging atau pembengkakan, ya, hiperplasia, kemudian hipertrofi dari kelenjar tiroid, ya, akan menjadi membesar, ya. Nah, caranya adalah kita lihat di bagian leher. Di bagian leher apabila ada benjolan, ya, kemudian benjolan itu ikut bergerak waktu menelan, ya, itu berarti kelenjar tiroid, ya. Nah, itu kita lihat seperti itu, ya, penampakannya, ya. Tapi zaman sekarang jarang terlihat, ya, karena distribusi dari iodin alhamdulillah sudah banyak, ya, sudah menyeluruh. Nah, jadi alhamdulillah berkat kemajuan teknologi ini beberapa penyakit itu bahkan sangat sulit ditemui seperti cacat, ya. Nah, itu karena udah ada vaksinnya. Nah, jadi orang yang kena penyakit cacat sangat jarang sekarang. Kemudian penyakit goiter ini jarang sekali ditemuin sekarang, ya. Kalau dulu di pasar-pasar itu waktu saya masih kecil sering saya melihat penjual ada yang kena seperti ini, ya. Oke, next. Terus, nah ini yang namanya kreatinism, ya. Jadi hiposekresi dari T3 dan T4, ya. Jadi memang ada gangguan di sekresi dari T3 dan T4, baik itu gangguannya pada kelenjar tiroidnya itu sendiri
atau gangguannya lebih atas lagi di tingkat produksi TSH oleh hipofisis anterior. Nah, kalau dia stimulasi dari hipofisis anterior ini kurang, jadi dalam hal ini hipofisis anterior kurang mensekresikan hormon TSH, akibatnya kelenjar tiroidnya akan kurang memproduksi dari T3 dan T4. Ya. Padahal T3 dan T4 ini dibutuhkan tubuh untuk mengatur kecepatan metabolisme dan pertumbuhan, ya, yang akan menyebabkan metabolisme tubuh menjadi lebih lambat, pertumbuhan otomatis menjadi lebih lambat, sehingga akan terjadi kreatinisme, kerdil. Ya. Jadi tubuhnya proporsional, jadi kepalanya kecil, ya. Jadi beda dengan ini nih, ya, beda dengan yang tidak proporsional, ya, tubuhnya, ya. Oke, terus next. Berikutnya. Ini dok. Nah, ini namanya mixed edema, ya. Edema ini adalah penyakit yang disebabkan oleh hiposekresi dari T3 dan T4. Nah, bedanya sama kreatinisme tadi, kalau kreatinisme tadi terjadinya pada usia muda, ya, sehingga menyebabkan gagal pertumbuhan, ya. Tapi myxedema ini pada usia dewasa, ya. Nah, pada myxedema ini terjadi hiposekresi, berkurangnya kadar T3 dan T4 di dalam tubuh. Akibatnya tubuh itu akan menjadi melambat metabolismenya, ya, sehingga akan terjadi retensi cairan, ya, kemudian orangnya menjadi depresi, ya, karena metabolismenya lambat, ya. Kemudian ada edema, ya, edemanya terutama di wajah. Nah, itu kalian lihat di sebelah kiri dan kanan fotonya. Yang sebelah kiri itu waktu dia mengalami myxedema, ya. Nah, setelah dilakukan treatment dengan tiroid, ya, jadi kita memberikan hormon tiroid secara oral, diberikan hormon tiroid, nah, maka metabolismenya akan kembali menjadi normal, ya, dan dia akan ini berkurang edemanya. Jadi wajahnya yang membengkak itu kita lihat mengalami ini, ya, berkurang bengkaknya, ya, sehingga dia akan menjadi next. Ini dok. Nah, jadi kelebihan produksi hormon T3 dan T4 ini akan berdampak juga pada metabolisme tubuh, ya. Nah, ini bisa menyebabkan gangguan yang berupa hipertiroidism, ya. Hipertiroidism adalah gangguan yang disebabkan oleh peningkatan kadar T3 dan T4 di dalam tubuh kita. Nah, banyak ini manifestasi klinisnya. Jadi misalkan seseorang itu menjadi panas, ya, karena tubuhnya sendiri sudah terasa panas karena metabolismenya lebih tinggi daripada normal, ya. Kemudian dia sering diare, ya, lemas badannya, ya, atau yang disebut dengan tremor. Nah, kemudian penampakan yang paling jelas juga bisa kita temukan pada ini, ya, exophthalmos, ya. Jadi matanya itu akan terlihat seperti orang yang melotot.
manifestasinya adalah tadi eksotalmus ya. Jadi kadar D3 dan T4 yang tinggi ini menyebabkan gambaran klinis berupa bola mata. Jadi bola matanya mengalami penonjolan seperti itu ya. Terus next ya. Kita ke hormon paratiroid. Next slide. Nah, ini hormon paratiroid ya, dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar paratiroid. Jumlahnya ada 4, berada di belakang ya. Jadi di belakang dari kelenjar tiroid ya. Besarnya seperti kacang hijau ya, atau kacang tanah. Jadi sangat kecil. Nah, pada saat operasi kelenjar tiroid, terkadang hormon paratiroidnya ini, kelenjar paratiroidnya ini juga ikut terangkat ya, jadi sangat kecil, susah membedakannya secara makroskopis ya. Next, terus slide berikutnya. Slide berikutnya. Oke. Ini hormon paratiroid tadi dilepaskan atau diproduksi oleh kelenjar paratiroid yang berada di belakang dari kelenjar tiroid ya. Nah, ini akan menyebabkan stimulasi dari osteoklas. Jadi osteoklas ini adalah sel di dalam tulang yang akan menyebabkan meningkatkan pemecahan struktur tulang ya. Nah, kemudian efek dari paratiroid ini juga dia akan menyebabkan peningkatan reabsorpsi dari kalsium di ginjal ya. Jadi reseptor hormon ini ada di tulang yaitu di osteoklas. Kemudian reseptornya juga terdapat di ginjal. Kemudian terdapat di usus. Jadi ada 3 tempat di mana hormon paratiroid ini bekerja ya. Jadi hormonnya dilepaskan oleh kelenjar paratiroid, sedangkan reseptornya ada pada 3 organ. Yang pertama ada pada tulang, yaitu pada osteoklas, kemudian pada ginjal ya, di daerah reabsorpsi, jadi di tubulus distal ya, di tubulus distal ginjal, kemudian ada juga di mukosa sel usus untuk meningkatkan reabsorpsi. Ya. Nah, sebagaimana kelenjarnya ini dapat juga bekerja berlebihan atau kurang dalam memproduksi hormonnya. Ya. Hiperparatiroidism ini terjadi apabila hormon paratiroidnya itu terlalu banyak diproduksi, sehingga ini akan menyebabkan osteoklas menjadi sangat aktif ya dalam memecah struktur tulang ya. Sel-sel tulangnya akan sel-sel osteoklas pada tulangnya akan aktif, sehingga akan banyak kalsium yang nanti akan keluar ya atau hilang dari tulang. Ini bisa disebabkan oleh tumor ya yang ada di kelenjar paratiroid, itu menyebabkan produksi berlebihan hormon paratiroid. Nah, kemudian bisa juga terdapat gangguan yang disebut dengan hipoparatiroidism ya. Nah, ini biasanya terjadi pada trauma pada kelenjar tiroid atau paratiroid, atau juga waktu operasi kelenjar tiroid ya, sehingga kelenjar paratiroidnya juga ikut terangkat ya. Nah, ini akan menyebabkan berkurangnya produksi dari hormon paratiroid ya. Akibatnya kadar kalsium darah itu akan menjadi turun ya, rendah. Nah, ini akan menyebabkan kejang ya, kejang, tetani ya, bahkan bisa menyebabkan paralisis dan kematian jika tidak diobati ya. Nah, jadi ini terjadi pada saat trauma pada kelenjar paratiroid ya, akan terpukul, jatuh atau lainnya. Kemudian bisa juga kelenjar paratiroidnya ikut terangkat pada saat operasi tiroid ya. Ini menyebabkan
tidak adanya kelenjar paratiroid sehingga kadar kalsium di dalam darahnya sangat turun, ya, karena tidak terjadi reabsorpsi, banyak terbuang kalsiumnya dari ginjal, tidak terjadi reabsorpsi. Kemudian absorpsinya di usus dari makanan juga dia tidak bisa ditingkatkan, ya. Terus next. Nah, ini kita lihat gambarnya, ya. Ini efek dari hormon paratiroid. Jadi tadi reseptornya ada pada 3 organ, ya, ada di tulang, dia akan meningkatkan kerja dari osteoklas. Kemudian reseptor yang kedua ada di ginjal, ya. Tapi jadi hormon paratiroid ini akan meningkatkan reabsorpsi dari ini, ya, dari ginjal terhadap kalsium. Kemudian ada di mukosa usus. Nah, hormon paratiroid ini akan bekerja apabila kadar kalsium di dalam darah itu rendah, ya. Nah, kadar kalsium dalam darah ini harus dijaga pada kadar yang normal, ya, karena kadar kalsium dalam darah yang rendah bisa menyebabkan kekakuan atau kejangnya pada otot, ya, kemudian kejang paralisis, ya, bisa, ya. Nah, kadar kalsium yang darah yang rendah ini akan menyebabkan stimulasi dari kelenjar paratiroid, ya. Kemudian hormon tersebut akan meningkatkan pemecahan struktur tulang oleh osteoklas, ya, sehingga kalsium itu banyak dilepas di dalam peredaran darah, ya. Kemudian di usus dia akan meningkatkan absorpsi kalsium dari makanan, itu akan lebih banyak diserap, ya. Kemudian di ginjal dia akan meningkatkan reabsorpsi, jadi tidak banyak dibuang kalsiumnya, ya, sehingga kadar dari kalsium di dalam darah akan meningkat, ya. Itu hasil kerja hormon paratiroid. Terus next. Ini kita akan membahas organ pankreas. Jadi pankreas ini adalah organ yang disebut dengan organ endokrin dan eksokrin, ya. Endokrin karena dia menghasilkan hormon. Hormonnya ada yang dihasilkan oleh kelenjar beta, yaitu insulin, kelenjar alfa, glukagon, ya. Kemudian sebagai kelenjar eksokrin, pankreas menghasilkan enzim-enzim pencernaan, ya, enzim-enzim pencernaan lemak dan protein, ya. Terus next. Selanjutnya. Nah, pankreas ini akan meregulasi mengatur jumlah glukosa yang diambil oleh sel, ya. Karena di dalam tubuh kita ini glukosa itu tidak bisa keluar masuk sel dengan sendiri, ya. Dia harus melewati channel atau melewati ini, ya, sistem pengangkutan glukosa. Nah, sistem pengangkutan glukosa ini ada berbagai macam, ya. Tetapi secara garis besar dapat dibagi menjadi 2. Ada yang dipengaruhi oleh insulin dan ada yang tidak dipengaruhi oleh insulin, ya. Jadi GLUT itu ada 5, GLUT 1, GLUT 2, GLUT 3, GLUT 4, GLUT 5, glukosa transporter, ya. Nah, sifatnya ada yang secara garis besar ada yang dipengaruhi oleh insulin, ada yang tidak dipengaruhi oleh insulin, ya. Nah, yang dipengaruhi oleh insulin ini adalah GLUT 4. Jadi glukosa transporter 4. Nah, dia pada saat tidak ada insulin yang menempel pada reseptornya di dalam sel, GLUT 4 ini berada di sitoplasma. Nah, apabila dia sudah aktif oleh adanya ini pengikatan reseptor insulin oleh reseptornya di permukaan sel, nah, GLUT 4 ini akan aktif sehingga dia akan bergerak ke membran sel, ya, ke membran sel, kemudian dia akan bekerja, ya, baru dia akan bekerja sebagai pengangkut glukosa dari luar diangkut ke dalam sel. Nah, tetapi GLUT yang lain, GLUT 3, GLUT 2, GLUT 1, GLUT 5, ya, dia tidak terpengaruh insulin.
Jadi memang dia kerjanya ada di langsung aktif, ya, langsung aktif, dia tidak perlu insulin sebagai promotornya. Nah, tetapi secara jumlah GLUT4 ini sangat banyak jumlahnya karena dia tersebar luas di otot rangka. Sedangkan tubuh kita ini sebagian besar adalah otot rangka, ya. Tubuh kita ini adalah sebagian besar otot rangka. Jadi kalau ada gangguan pada insulin, baik itu jumlah maupun reseptornya, maka otomatis uptake dari glukosa ke dalam sel itu akan sangat terganggu, ya, sehingga akan menyebabkan peningkatan kadar glukosa di dalam darah. Nah, kadar glukosa dalam darah ini dikontrol oleh negatif feedback, ya. Jadi umpan balik negatif, yaitu oleh hormon insulin yang fungsinya untuk menurunkan kadar gula darah, yang memasukkan gula darah ke dalam sel. Nah, sedangkan glukagon fungsinya kebalikan dari insulin. Nah, dia akan meningkatkan kadar gula darah. Jadi gula darah itu dijaga kadarnya antara 90 mg, ya. Jadi kira-kira yang normal itu 90 mg per desiliter, ya. Terus next. Nah, ini secara mikroskopis, ya. Ada sel-sel di jaringan pankreas, ya, di organ pankreas. Ada sel alfa itu, ya, yang memproduksi glukagon. Kemudian ada sel beta yang memproduksi insulin, ya. Nah, ini di bagian pulau-pulau Langerhans, ya. Nah, sedangkan sel-sel eksokrin atau sel asinar itu menghasilkan enzim-enzim pencernaan, ya. Jadi sel-sel eksokrin itu atau sel asinar itu akan menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Terus next. Nah, hormon yang dihasilkan oleh sel beta adalah insulin, ya. Ini akan menyebabkan peningkatan uptake dari gula darah, ya, dari glukosa darah untuk dimasukkan ke dalam sel, ya. Dengan adanya peningkatan ini akan mengkatalisasi oksidasi, ya, oksidasi dari glukosa untuk pembentukan ATP. Nah, jadi tugasnya ini adalah untuk menstimulasi glukosa agar lebih banyak masuk ke dalam sel, ya. Nah, terutama ini ada di otot-otot rangka, ya. Kemudian ada juga di hepat, ya, reseptor dari insulinnya ini. Terus next. Nah, glukagon ini kebalikan dari insulin, ya. Jadi lawan kerja insulin, ya. Kalau insulin tadi mempromosikan penurunan kadar glukosa darah, sedangkan glukagon ini dibutuhkan pada saat gula darah mengalami penurunan, ya, penurunan gula darah, misalkan pada saat lapar, ya, atau pada saat tubuh mengalami stres seperti sakit atau seperti mengalami infeksi seperti itu, ya. Ini dibutuhkan untuk menstimulasi peningkatan kadar gula darah, ya. Jadi stimulasi untuk pemecahan glikogen. Terus naik. Nah, itu sesuai dengan gambarnya, ya. Pada saat kita setelah makan 1 jam atau 2 jam setelah makan, di mana makanan itu yang banyak mengandung glukosa, itu akan diserap oleh sel usus halus glukosanya, akan menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah, ya. Nah, glukosa darah ini tidak boleh terlalu tinggi di dalam tubuh kita, karena apabila melebihi batas normalnya, yang pertama dia akan dibuang, ya, karena ginjal itu memiliki batas toleransi glukosa, ya, renal threshold namanya. Nah, apabila kadar gulanya lebih dari 180 mg per desiliter, maka glukosa ini tidak akan lagi direabsorpsi, ya. Dia akan lewat dari saringan glomerulus, sehingga dia akan dibuang melalui urin. Pertama. Yang kedua,
tingginya kadar glukosa di dalam darah itu akan menyebabkan glukosa ini sifatnya higroskopis, menarik air, ya. Nah, kemudian dia juga bersifat sangat reaktif sehingga dia bisa menempel pada protein-protein yang disebut dengan glikosilasi, ya. Jadi proses penempelan glukosa pada molekul protein. Nah, apabila glukosa ini menempel pada molekul protein, ya, ini akan mengganggu kinerja sel. Misalkan dia menempel pada reseptor hormon, ya, atau reseptor sel lainnya selain untuk hormon. Jadi komunikasi antar sel bisa terganggu, ya, terutama untuk sel darah putih atau leukosit, ya. Sel leukosit ini diperlukan tubuh untuk menjaga imunitas tubuh, ya. Jadi kalau ada benda asing masuk, virus, bakteri, jamur dan lain-lain, ya, itu akan dibunuh oleh sel darah putih leukosit. Nah, pada kadar gula yang sangat tinggi, leukosit ini tidak akan bekerja dengan baik sehingga orang-orang yang mengalami diabetes mellitus dia akan lebih rentan terhadap infeksi, ya. Kemudian pada saat gula darah meningkat ini, sel-sel beta pankreas akan menghasilkan insulin, ya. Nah, insulin ini kemudian akan mempromosikan uptake dari glukosa ke dalam sel-sel hepar, ya, dan sel-sel otot rangka. Karena sel hepar itu besar dan otot rangka lebih banyak lagi jumlahnya dalam tubuh kita, maka dengan cepat dalam waktu singkat, ya, kadar glukosa itu akan diturunkan, jadi tidak terlalu tinggi. Ya. Nah, pada penyakit diabetes mellitus, di sini bisa terjadi dua hal, ya. Yang pertama adalah tipe 1 yang umum itu, tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 terganggu pada saat produksi dari insulinnya memang produksinya berkurang, ya. Itu karena kerusakan sel beta pankreas atau sebab yang lain. Nah, yang kedua adalah terjadinya resistensi dari reseptor insulin pada sel hepar maupun sel otot rangka, ya. Nah, pada resistensi ini, insulin yang diproduksi tidak mampu bekerja dengan baik, ya, sehingga tidak mampu menyebabkan GLUT4 teraktivasi, ya. GLUT4-nya tidak teraktivasi, akibatnya dia terjadi penumpukan glukosa di dalam darah, ya. Nah, apabila sudah berhasil, ya, insulin ini menjalankan tugasnya, dia akan menstimulasi pembentukan glikogen di dalam hepar. Jadi tubuh kita itu apabila sudah cukup glukosa yang digunakan untuk metabolisme, maka kelebihan glukosanya akan disimpan dalam bentuk glikogen, ya, disimpan dalam bentuk glikogen. Tapi ini terbatas, penyimpanan makanan dalam bentuk glikogen ini terbatas karena glikogen ini adalah gula juga, ya, karena gula itu higroskopis, menarik air. Nah, jadi karena kapasitasnya terbatas, ya, kelebihan glukosa selain dia akan disimpan dalam bentuk glikogen, apabila glikogennya sudah cukup, maka dia akan disimpan dalam bentuk triacylglycerol, ya, di dalam tubuh kita menjadi cadangan lemak. Nah, pada saat gula darah turun, misalkan kita puasa, ya, pada saat puasa, saat gula darah mulai turun, akan terjadi pemecahan glikogen ini oleh hepar. Nah, glikogen ini dipecah dengan bantuan ini, ya, hormon glukagon yang akan meningkatkan pemecahan dari glikogen, sehingga kadar gula darah itu akan dipertahankan normal di atas 90. Karena kalau di bawah 80, kadar gula itu 80 mg per desiliter, tubuh akan menjadi lemas, ya, kemudian metabolisme melambat. Bahkan di bawah 40, ya, itu sudah bahaya, emergensi, bisa menyebabkan kematian, ya. Misalkan pada orang yang kelebihan dosis dari obat hipertensi oral, biasanya golongan ini, ya, golongan glibenclamid, ya. Dia makan obat glibenclamid itu nggak boleh terlalu sering. Nah, kalau terlalu sering akan terjadi hiperinsulinisme, ya. Produksi insulinnya sangat banyak, akibatnya gula darah turun drastis. Nah, ini akan menyebabkan gangguan, ya. Next, terus.
Nah, ini kadar gula darah normal dan kadar gula pada diabetes mellitus. Jadi itu 0, 1, 2, 3 itu jam itu adalah jam setelah kita makan, ya. Jadi makan itu diatur, jangan setiap saat kita makan. Kalau setiap saat kita makan, ini ya, gula darahnya naik terus ya. Nah, pada saat 1 jam setelah makan, itu pada orang normal, ya, kadar glukosa itu bisa mencapai 126 ya, 126, 120 seperti itu. Nah, ini akan diproduksi insulin oleh sel beta pankreas. Akibatnya dalam waktu 1 jam sampai 2 jam, kadar gula darah itu akan kembali menjadi normal sekitar 90 ya, sekitar 90 miligram per desiliter. Nah, sedangkan pada orang dengan diabetes ya, ada gangguan, baik dia itu gangguan produksi insulinnya atau gangguan pada resistensi reseptor insulin. Nah, kadar gula darahnya tidak bisa berada di kondisi normal ya. Jadi dia akan selalu tinggi, selalu di atas 140 miligram per desiliter. Bahkan pada saat setelah makan dia akan bisa meningkat sampai 200 lebih. 200 miligram per desiliter ya. Dan dalam waktu 5 jam juga setelah makan masih di atas 140. Ini disebabkan karena glutnya tadi tidak teraktivasi. Ya, jadi glukosa transporter 4 yang berada di sel otot rangka ya, itu tidak teraktivasi oleh insulin sehingga fungsinya sebagai regulator pengatur ya untuk memasukkan insulin ke dalam sel, terutama sel untuk memasukkan glukosa ke dalam sel otot rangka itu akan terhambat ya, sehingga akan terjadi penumpukan gula darah ya, akan menumpuk glukosa darahnya. Terus next. Nah, ini tipe ada dua yang paling sering, tipe 1 dan tipe 2 diabetes. Tipe 1 itu disebabkan karena hiposekresi insulin. Jadi insulinnya memang sedikit yang diproduksi oleh tubuhnya ya. Ini terjadi mulai usia anak-anak ya. Sedangkan tipe 2 itu terjadi pada dewasa. Ya, jadi kira-kira umur 35-an sekarang sudah mulai ada orang yang kena diabetes. Ya, jadi apabila tidak menjaga kondisi tubuhnya ya, mulai usia 35 tahun sudah mulai ada gejala diabetes ya. Nah, tipe 2 ini disebabkan oleh kurangnya kurang sensitifnya reseptor insulin di dalam tubuhnya. Nah, ini bisa dimanajemen dengan latihan, olahraga, dan diet. Ya. Nah, jadi di sini dengan adanya penyakit ini kita akan semakin sadar ya bahwa manusia itu memang nggak bisa apa-apa ya. Menjaga kadar gula darahnya saja kadang-kadang manusia tidak bisa. Nah, itulah kita sadar bahwa kita ini ya memang nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nah, jadi ini akan menyadarkan kita bahwa kita itu sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala ya. Sedangkan kita menjaga kadar gula darah kita aja nggak bisa kadang-kadang. Next terus. Nah, ini kelenjar adrenal ya. Kelenjar adrenal ini adalah kelenjar kecil yang berada di atas dari ginjal ya. Nah, ini kelenjar adrenal ini juga merupakan kelenjar yang penting, endokrin yang penting dalam menghasilkan hormon ya. Ada dua bagian, itu bagian yang di tengah, yang di bagian tengah itu disebut dengan medula, sedangkan bagian yang di luar itu disebut dengan korteks ya. Jadi kalau dibelah, bagian tengahnya disebut medula adrenal dan bagian luarnya disebut dengan korteks adrenal. Next. Nah, bagian luar korteks tadi dia akan melepaskan glukokortikoid hormonnya, kemudian mineralokortikoid dan hormon seks. Ya, jadi ada 3 hormon yang dilepaskan oleh korteks dari adrenal. Yang pertama glukokortikoid atau kortisol, ya. Kemudian mineralokortikoid atau aldosteron, kemudian seks hormon atau testosteron. Nah, fungsinya beda-beda ya. Kalau glukokortikoid ini berhubungan dengan metabolisme.
dia efeknya sama seperti glukagon, jadi meningkatkan kadar gula darah ya. Kemudian mineralokortikoid aldosteron ini berhubungan dengan tekanan darah ya. Kemudian seks hormon atau testosteron. Nah, ini pada adrenal ini ya. Kenapa anak kecil itu laki-laki dan perempuan tetap berbeda ya. Jadi walaupun masih kecil, perempuan dan laki-laki berbeda. Karena perempuan kulitnya lebih halus, laki-laki kulitnya lebih kasar. Kemudian laki-laki itu anak laki-laki dia agresif, bermain lari-lari, bola seperti itu. Anak perempuan cenderung feminim ya, bermain masak-memasak atau bermain boneka seperti itu. Nah, ini karena memang hormon seksnya dalam jumlah kecil sudah diproduksi oleh kelenjar adrenal ya. Hormon seks seperti testosteron ya. Nah, itu sudah diproduksi dalam jumlah kecil. Jadi tetap dipelihara ciri-ciri jenis kelaminnya pada anak kecil itu. Jadi walaupun dia masih anak-anak, kelenjar seksnya belum aktif, tetapi ciri-ciri seksnya itu tetap berbeda laki-laki dan perempuan. Nah, karena bagian dari korteks adrenal ini melepaskan hormon seks dalam jumlah kecil, ya. Jadi tetap berbeda. Jadi tetap bisa kita bedakan. Jadi kalau bisa, walaupun digundulin kepala dari anak itu ya, laki-laki dan perempuan tetap kita bisa bedakan. Oh, ini anak laki-laki, ini anak perempuan, ya. Kemudian bagian medula, bagian tengahnya, itu menghasilkan hormon epinefrin dan norepinefrin. Ya. Terus, nah ini hormon bagian medula, itu ada adrenalin, epinefrin, dan norepinefrin. Ya. Adrenalin dan noradrenalin. Ya. Nah, adrenalin ini akan mengubah glikogen menjadi glukosa dalam liver. Ya, jadi fungsinya adalah untuk meningkatkan kadar gula darah. Ini pada kondisi kita memerlukan kadar gula darah yang lebih banyak ya, misalkan dalam kondisi stres, adrenalinnya akan meningkat, ketakutan ya, atau aktivitas fisik. Nah, ini adrenalin akan meningkat di produksinya. Kemudian dia akan meningkatkan kadar gula darah. Kemudian noradrenalin, nah ini berfungsi untuk meningkatkan tekanan darah ya, karena dia mempunyai reseptor pada sistem saraf parasimpatis, sistem saraf simpatis ya. Nah, ini noradrenalin atau norepinefrin ini dibutuhkan tubuh kita, misalkan kita saat berolahraga ya, saat menghadapi stres gitu ya. Nah, ini akan meningkatkan tekanan darah. Nah, sedangkan kortikosteroid itu akan meningkatkan level dari glukosa. Terus itu hormon di medula, sekarang hormon di korteks ada 3 macam ya. Yang pertama glukokortikoid atau kortisol. Nah, ini fungsinya untuk menurunkan sintesis dari protein. Nah, ya. Nah, ini diperlukan oleh tubuh kita ya, menurunkan sintesis dari protein. Kemudian misalkan dalam ini ya, dalam menghadapi peradangan seperti itu ya. Kemudian meningkatkan pelepasan dari fatty acid, kemudian menstimulasi hepar untuk memproduksi glukosa lebih banyak dari bahan-bahan non karbohidrat atau gluconeogenesis. Ya, dengan adanya ini hormon kortisol ini adalah hormon stres ya. Jadi pada saat tubuh kita mengalami stres, baik itu stres fisik maupun stres mental gitu ya. Nah, ini kadarnya ini akan meningkat di dalam tubuh kita ya. Jadi ini ada bisa dikatakan sebagai hormon stres ya. Hormon yang akan meningkat pada saat tubuh kita stres. Ya. Kemudian mineralokortikoid, contohnya aldosteron, ini akan menstimulasi ginjal untuk menyerap natrium, ya, untuk mereabsorpsi natrium. Ini akan menyebabkan peningkatan tekanan darah. Karena natrium ini dia sifatnya menarik air sama seperti glukosa, ya. Dengan adanya natrium ditarik, direabsorpsi, maka air akan semakin banyak direabsorpsi oleh tubuh kita, sehingga tekanan darah akan meningkat. Nah, kemudian seks steroid itu yang dihasilkan oleh kelenjar ini sangat sedikit jumlahnya ya. Contohnya androgen.
ya. Ini sangat sedikit diproduksi, ya. Terus next. Nah, gangguan akibat kelainan kelenjar adrenal yang pertama adalah hipersekresi dari kortison, ya. Ini disebut dengan Cushing syndrome, ya. Nah, jadi ini bisa disebabkan gangguannya pada hipofisis, ya. Bisa sebabnya dari luar juga bisa, ya. Nah, ini kortison ini pada Cushing dia akan diproduksinya berlebih, ya. Nah, ini bisa terjadi pada gangguan hipofisis anterior di mana ACTH, ya, adrenocorticosteroid releasing hormone, ya, itu akan meningkat, ya, pada gangguan pada hipofisis. Nah, ini akan menyebabkan tadi, ya, produksi dari protein itu akan dibatasi sehingga kulitnya akan mengalami ini, ya, stretch atau disebut dengan apa namanya selulit, ya. Nah, kemudian dia akan meningkatkan gluconeogenesis, ya. Kemudian akan meningkatkan pembentukan dari fatty acid, ya, sehingga akan terjadi penumpukan lemak, ya. Nah, ini pada penyakit ini pasien akan terlihat gemuk, ya, gemuk. Tapi gemuknya bukan gemuk yang proporsional. Kalau orang gemuk normal kan tangan, kakinya juga gemuk. Nah, pada orang Cushing syndrome ini gemuknya cuma di sentral, di abdomen saja, ya. Nah, sedangkan kaki-kakinya, tangan-tangannya itu kecil, ya. Sehingga kalau kalian ibaratkan seperti buah jeruk nipis, ya. Jeruk nipis kalian kasih tusuk gigi 4. Jadi kaki ada 2, tangan ada 2, seperti itu, ya. Jadi gemuknya seperti itu, ya, gemuknya gemuk sentral. Nah, terapinya adalah di remove atau diambil kelenjar adrenal dan kemudian hormon-hormon yang diproduksinya oleh kelenjar adrenal tersebut diberikan secara oral, ya. Terus next. Nah, selanjutnya adalah penyakit Addison. Nah, kalau Addison tadi, kalau Cushing tadi kelebihan sekresi dari glukokortikoid, ya. Nah, tetapi ini yang Addison dia kekurangan sekresi dari glukokortikoid, ya. Nah, ini akan menyebabkan protein rilisnya, proteinnya yang terbentuk dia akan lebih banyak, ya. Metabolismenya ini, ya, lebih meningkat, ya. Kemudian produksi dari glukosanya turun, akan menyebabkan dia lemas, ya. Kemudian dia menjadi karena asam lemak yang dibentuk juga lebih sedikit, dia akan menyebabkan penurunan berat badan, ya, perubahan mood, ya. Kemudian juga akan menyebabkan kadar natrium dalam darahnya itu rendah, ya, kalsiumnya tinggi. Ya, ini contohnya Presiden Amerika dulu tuh, ya. Dia mengalami ini Addison disease, ya. Terapinya adalah pemberian kortikosteroid secara oral. Jadi diberikan kortikosteroid secara oral. Terus next. Nah, ini ada kelenjar timus, ya. Kelenjar timus ini adalah kelenjar yang berada di rongga dada di belakang tulang sternum, ya. Ini memproduksi timopoietin dan timosin yang diperlukan untuk pematangan dari limfosit T, ya, untuk imunitas tubuh kita, ya. Jadi kelenjarnya sangat kecil, ya, karena timopoietin dan timosin ini juga diperlukan cuma sedikit, ya. Terus next. Selanjutnya kelenjar gonad, ya. Kelenjar gonad ini adalah kelenjar kelamin yang berfungsi atau bekerja setelah mengalami pubertas, ya, pada usia pubertas pada usia 15 tahun biasanya, ya. Ini ada 2 pada perempuan disebut dengan ovarium, ya.
ovarium ini memproduksi estrogen dan progesteron. Nah, dua hormon ini yang akan bertanggung jawab mengenai pematangan organ-organ reproduksi dan ciri-ciri seks sekunder pada pubertas. Ya. Terus next. Nah, di situ ya hormon tadi, hormon estrogen dan progesteron ini juga mempengaruhi siklus menstruasi ya, seperti yang kalian lihat ya. Di situ. Itu pada hari-hari menstruasi ya, itu terjadi penurunan kadar progesteron ya. Nah, sedangkan estrogen ini akan meningkat pada saat terjadi pematangan folikel ya, pematangan folikel dan penyiapan dari endometrium. Ya, jadi pada hari pertama sampai hari ke ovulasi, hari ke 14 ya. Kadang hari ke-13 juga ya. Itu akan menyebabkan biasanya estrogennya meningkat di sini ya. Menyebabkan folikel itu menjadi matang, kemudian menyebabkan proliferasi dari endometrium. Nah, sedangkan estrogen itu fungsinya untuk menjaga endometrium agar tetap ini ya, agar tetap beregenerasi. Nah, pada saat menjelang menstruasi kadar progesteron itu akan turun sehingga endometriumnya itu akan luruh ya, dinding endometriumnya akan luruh. Maka terjadilah menstruasi ya. Nah, estrogen pematangan folikel ya itu dipengaruhi oleh FSH, follicle stimulating hormone yang dihasilkan oleh hipofisis ya. Nah, kemudian progesteron dipengaruhi LH biasanya ya. Itu hormon. Dan ovulasi ya dipengaruhi LH. Terus next. Nah, ini ya aksis dari hipotalamus, hipofisis dan ini ovarium ya. Nah, jadi hipotalamus itu akan memproduksi hormon yang disebut dengan gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Nah, GnRH ini mempunyai reseptor di bagian anterior dari hipofisis. Ya. Di bagian anterior dari hipofisis ini akan menghasilkan hormon FSH dan LH. Ya. FSH itu dia akan memstimulasi pematangan dari folikel, nah, sedangkan LH itu akan menyebabkan ovulasi, ya. Jadi keluarnya ovum dari sel telur, ya, ovulasi. Kemudian LH juga mempertahankan produksi dari progesteron oleh corpus luteum, ya. Terus next. Nah, ini aksisnya tadi ya, aksis hipotalamus, hipofisis dan ovarium, ya. Jadi hipotalamus tadi menghasilkan GnRH, gonadotropin releasing hormone, ya. Kemudian ini akan diteruskan, hormon ini akan diikat oleh reseptor yang berada di hipofisis anterior, ya. Akan menghasilkan FSH dan LH. Kalau FSH tadi berperan dalam pematangan folikel, ya. Kemudian dia akan berperan pada regenerasi dari endometrium, ya. Kemudian LH ada dua perannya dalam proses ovulasi dan mempertahankan keutuhan endometrium, ya. Nah, apabila terjadi pembuahan, ya, maka kadar progesteronnya akan semakin meningkat, ya. Dia akan dipertahankan, ya. Nah, estrogen ini mempunyai efek feedback atau umpan balik negatif, ya. Jadi kalau kadar estrogennya dia sudah cukup, maka dia akan men-feedback atau memberikan umpan negatif kepada hipofisis dan hipotalamus, ya, untuk menyetop
Bisa juga ada hormon inhibin namanya. Hormon inhibin ini dihasilkan oleh ovarium. Ya. Terus next. Nah selanjutnya menarche. Ya, menarche ini adalah mens pertama pada anak perempuan. Ya, biasanya berumur antara 8 sampai 14 tahun. Ya, dikatakan mens itu terlalu dini apabila terjadi pada anak perempuan di bawah 7 tahun atau yang disebut dengan pubertas precox namanya. Ya, di bawah 7 tahun anak perempuan sudah mens, itu namanya pubertas precox. Dan anak di atas usia 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun belum mens, nah itu berarti pubertasnya delay, ya, terlambat. Jadi anak pubertas itu antara 8 sampai 14 tahun pada perempuan, ya. Nah, ini terjadi apabila kelenjar seksnya sudah mulai aktif, ya, pubertas itu, ya. Jadi sudah ada produksi dari hipotalamus akan memproduksi GnRH, kemudian tropin releasing hormone, kemudian hipofisis akan memproduksi LH dan FSH. Nah, ini akan merangsang perkembangan ciri sekunder pada perempuan, ya. Jadi pada anak perempuan usia 8 sampai 14 tahun sudah mulai payudaranya sudah mulai tumbuh, ya. Kemudian dia akan mulai ini, ya, mengalami sifat-sifat kewanitaan, ya. Kemudian akan sempurna pada saat dia mengalami menarche atau menstruasi yang pertama. Terus next. Nah, ini GnRH ini distimulasi oleh kisleptin, ya. Jadi pada laki-laki dan perempuan menjelang pubertas pada anak laki-laki dan perempuan itu lingkungan sangat berpengaruh, ya. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh. Jadi pada anak-anak yang sudah terpapar paparan tontonan dewasa, ya, atau lingkungannya banyak orang pacaran atau seperti itu, ya, melihat-lihat hal-hal yang dewasa seperti itu, maka ada anak-anak ini akan lebih cepat mengalami menstruasi atau lebih cepat mengalami pubertas baik pada laki-laki maupun perempuan. Nah, ini distimulasi oleh kisleptin nama hormonnya. Kisleptin ini dihasilkan oleh tubuh, ya, yang langsung akan mempengaruhi hipotalamus, ya. Jadi hipotalamus ini akan aktif oleh kisleptin ini sehingga dia akan menyebabkan terjadinya produksi GnRH, gonadotropin releasing hormone. Ya, ini akan menyebabkan aktifnya dari hipofisis anterior sehingga dia sudah memproduksi LH dan FSH. Terus next. Oke, ini tadi sudah, ya, sudah dijelaskan. Jadi pada saat awal-awal fase menstruasi, hormon yang berperang itu hormon FSH, ya. Ini akan menyebabkan estrogen banyak diproduksi. Nah, kemudian menjelang ovulasi, hormon yang bekerja juga ada hormon LH. Ya, LH itu memacu ovulasi, kemudian dia akan terus diproduksi LH-nya setelah ovulasi untuk mempertahankan endometrium, ya, jaringan endometrium. Nah, pada saat hari ke-30, ya, di mana tidak terjadi pembuahan, sudah tidak terjadi pembuahan pada perempuan, maka kadar LH-nya akan drastis sangat turun, ya, sehingga akan menyebabkan produksi progesteron menjadi anjlok, ya, sehingga endometrium tidak bisa lagi dipertahankan sehingga akan terjadi menstruasi seperti itu. Nah, ini penting, ya, ini harus dipahami karena banyak sekali di sini gangguan di sini, ya. Untuk kalian yang mau mengambil spesialis ini sering sekali ditanya nih, mengambil obgyn, ya. Terus next. Jadi harus paham. Ya, ini sama, ya, ini lebih jelas lagi, ya, dijelaskan di sini. Jadi pelepasan telur itu hari ke-14 ovulasi itu, ya. Ovulasi terjadi pada hari ke-14, kadang berkurang sehari, kadang nambah sehari. Jadi 14 plus minus 1. Hari ke-13, 14 atau hari ke-15. Terus next.
Nah, pada laki-laki organ kelaminnya itu yang ada namanya testis ya. Jadi testis ini memproduksi sperma dan testosteron. Nah, testosteron ini ya, ini akan menginisiasi pematangan organ reproduksi laki-laki dan ciri-ciri sekunder pada saat anak laki-laki mengalami pubertas ya. Nah, tadi dipengaruhi oleh hormon LH dan FSH juga ini ya, produksi dari testosteron. Sedangkan LH dan FSH yang diproduksi oleh hipofisis dipengaruhi oleh hipotalamus. Hipotalamus merilis atau melepaskan hormon GnRH ya. Nah, testis ini adalah organ yang ada di luar tubuh kita, di luar abdomen ya. Jadi tempatnya sendiri. Karena suhu di testis itu dia butuh suhu yang lebih rendah dibandingkan suhu tubuh. Ya. Kalau di dalam abdomen suhu tubuhnya 37 derajat. Tetapi di testis dia butuh untuk perkembangan spermatozoa ini butuh suhu yang lebih rendah dibandingkan suhu tubuh. Makanya Allah Subhanahu wa taala tuh meletakkan testisnya di luar tubuh ya. Kalau ininya apa? Proses pematangan spermatozoanya akan terhambat ya, tidak akan matang sempurna. Ya. Terus next. Nah, itu ya bagian anatomi dari testis ya. Kemudian di dalam testis itu ada sel-sel ya yang namanya sel interstisial ya. Sel-sel interstisial ini menghasilkan testosteron ya. Kemudian ada sel-sel Sertoli namanya. Sel Sertoli ini dia memberikan nutrisi ya pada spermatozoa ya. Terus next. Nah, sama seperti perempuan ya, laki-laki juga memiliki ini aksis hipotalamus, hipofisis dan organ testis ya. Jadi hipotalamus itu melepaskan GnRH, kemudian GnRH ini ada reseptornya di hipofisis anterior, kemudian hipofisis anterior ini akan menghasilkan sama LH dan FSH. Nah, LH ini mempunyai reseptor pada sel-sel interstisial. Jadi ingat LH pada laki-laki mempunyai reseptor pada sel interstisial. Ya. Nah, kalau pada perempuan tadi reseptor LH itu ada pada ovarium ya, pada ovum ya, untuk pematangan tadi. Kemudian pada sel-sel yang memproduksi progesteron pada perempuan tadi ya. Nah, kemudian pada laki-laki LH ini akan mempengaruhi sel interstisial untuk mensekresi testosteron. Nah, fungsinya adalah untuk mempertahankan integritas testis itu sendiri dan organ-organ pada reproduksi laki-laki ya. Kemudian akan menstimulasi pertumbuhan tulang dan pertumbuhan otot ya. Sehingga pada laki-laki ototnya itu lebih berat, tulangnya lebih berat daripada perempuan karena ada testosteron. Ya. Kemudian berefek pada susunan saraf juga ya. Jadi mempunyai efek agresif ya. Jadi kalau perempuan yang agresif itu ya mungkin testosteronnya tinggi ya. Nah, ini pada laki-laki biasanya. Dia lebih agresif ya. Kemudian akan mempertahankan ciri-ciri seks sekunder pada laki-laki, tumbuhnya rambut pada jenggot, tumbuh jenggot ya, tumbuh rambut-rambut pada seluruh tubuhnya. Beda persebaran rambut pada laki-laki dan perempuan. Kalau pada laki-laki seluruh tubuhnya ditumbuhi oleh rambut ya, kasar dan tebal seperti itu. Ini pengaruh dari testosteron. Nah, kemudian FSH yang disekresikan oleh hipofisis anterior, dia mempunyai reseptor pada tubulus seminiferus. Ya. Nah, tubulus seminiferus ini mempunyai sel-sel sustentakular ya atau sel-sel pendukung. Nah, sel-sel inilah yang akan memproduksi androgen binding protein ABP dan menstimulasi spermatogenesis dan spermiogenesis. Ya. Nah, apabila kadarnya sudah cukup, ya, testis ini akan mensekresikan inhibin namanya. Nah, inhibin ini adalah hormon yang berfungsi sebagai feedback negatif mekanisme, ya, jadi efek umpan balik negatif yang akan menyetop produksi dari FSH pada
hipofisis anterior. Ya, mungkin kuliahnya sudah hampir selesai, sudah 8.32. Ada pertanyaan? Silakan. Masih ada waktu 10 menit. Kan yang mau Izin bertanya, Dok. Ya, namanya siapa? Kenalkan, saya Muhammad Haidar Ali, NPM 1958011.042. Ya, silakan, Jadi, Haidar. dokter menjelaskan perihal perbedaan kadar glukosa pada seseorang yang mengalami diabetes dan yang tidak. Nah, pada sekitar 1-2 jam pertama itu terjadi peningkatan pada keduanya. Namun apabila dipengaruhi aktivitas, Dok, misalnya setelah makan kita jadi tidur, apakah itu ada apakah terjadi peningkatan yang lebih terhadap glukosa? Terima kasih, Dok. Ya. Terima kasih, Haidar. Jadi peningkatan kadar glukosa itu pada darah setelah makan dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Yang pertama dari faktor makanannya itu sendiri ya. Jadi ada banyak makanan yang banyak mengandung glukosa ya. Ada banyak makanan yang sedikit mengandung glukosa. Kemudian komposisi makanannya juga ada makanan yang namanya simple sugar ya. Jadi gula yang sederhana atau karbohidrat sederhana, ada yang kompleks karbohidrat. Jadi makanan-makanan yang sulit untuk dicerna. Ya, contohnya, misalkan kalau kita makan beras putih sama beras merah, ya, beras merah itu lebih banyak mengandung serat. Jadi dia itu disebut dengan kompleks karbohidrat. Sedangkan beras putih, beras yang biasa kita makan, itu simple, karbohidrat yang simple. Itu lebih mudah dicerna oleh saluran cerna. Sehingga lonjakan gula pada saat kita makan beras merah dengan beras putih itu berbeda. Karena jenis makanan yang berbeda. Kemudian konsumsi gula pasir ya, gula pasir atau bahan-bahan makanan yang mengandung pemanis, nah itu banyak itu mempengaruhi kadar gula juga. Ya, jadi sebenarnya gula pasir itu adalah zat makanan tambahan, zat aditif. Jadi secara alamiah kita tidak mengkonsumsi gula pasir, nah, tetapi berkat kemajuan teknologi ya kita bisa mengkonsumsi gula pasir karena sudah dibuat oleh pabrik seperti itu. Secara alamiah kita nggak mengkonsumsi gula pasir, jadi kita nggak akan minum teh manis secara alamiah ya, tidak akan minum kopi manis ya yang ditambahin gula karena itu tidak alami, jadi bahan aditif. Makanya gula pasirnya sangat dibatasi jumlahnya, ya. Nah kemudian kemampuan enzim-enzim pencernaan kita juga itu mempengaruhi, ya. Nah, jadi kalau misalkan aktivitas setelah kita ini makan, kita tidur ya, ya secara ini memang aliran darah ke usus akan lebih banyak pada saat kita istirahat. Tapi kalau kita tetap melakukan aktivitas ya, aliran darahnya itu kan juga akan lebih banyak ke organ lain juga ya. Dan memang sudah alamiah kita kalau sudah merasa kenyang kita pengen istirahat ya. Itu tubuh kita menyuruh kita istirahat ya untuk mengefektifkan proses pencernaan ya, baik itu proses peristaltik maupun proses sekresi enzimnya ya, itu membutuhkan banyak energi. Jadi ya secara tidak langsung sih berpengaruh, tapi pengaruhnya tidak terlalu besar ya. Jadi makan dengan istirahat dengan aktivitas setelah makan itu tidak terlalu berpengaruh, walaupun ada pengaruhnya tapi tidak terlalu besar. Yang sangat berpengaruh besar adalah jumlah dan komposisi dari makanan itu sendiri. Makin banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat atau glukosa, maka kadar gula akan semakin tinggi. Karena glukosa itu sebanyak apapun dia akan diserap oleh tubuh kita. Glukosa itu berbeda dengan protein. Ya, kalau protein dia ada kadar kemampuan tubuh untuk ini, ya, untuk menyerap protein. Ya, jadi nggak semua protein itu bisa diserap tubuh kita. Ada batasnya. Tapi kalau glukosa semuanya diserap. Selagi ada diserap semua. Begitu Haidar. Baik, terima kasih, Dok. Ya, jadi kurangin makanan yang mengandung banyak karbohidrat yang simple ya.
Jadi ganti karbohidratnya dengan karbohidrat kompleks seperti beras merah, roti gandum utuh seperti itu ya. Kemudian konsumsi gula pasir juga. Sebenarnya makan banyak ya nggak apa-apa asal kita olahraga juga ya. Tapi kalau kita nggak olahraga, kerja duduk-duduk aja, kita makannya banyak, ya banyak yang diserap glukosanya. Terus ada pertanyaan lagi yang lain? Izin bertanya, Dok. Siapa namanya? Nama saya Satria Dinugraha, NPM Ya. 1918011029. Izin bertanya, Dok. Silakan Satria. Untuk diabetes tipe 2, itu kan yang bermasalahkan kurang sensitivitas dari selnya ya, Dok. Yang Iya, mempengaruhi reseptornya. yang mempengaruhi kurang sensitivitasnya itu reseptornya atau glutnya ya, Dok. Kemudian apabila ditambahin insulin, apakah masih bisa bekerja, Dok? Terima kasih, Dok. Ya. Terima kasih Satria ya. Satria ya, terima kasih. Ya, Oke, Dok. pada diabetes tipe 2 yang terjadi adalah sensitivitas reseptornya itu berkurang ya. Jadi kalau kita ibaratkan pintu rumah ya, insulin itu kitanya yang membuka pintu ya. Baru kemudian glukosa itu bisa masuk ke dalam sel seperti itu kita ibaratkan analogikan ya. Nah, pada kondisi normal satu orang saja sudah cukup untuk membuka pintu. Ya, jadi kita sendirian aja. Pintunya berfungsi normal. Kita buka pintunya bisa kita sendirian. Nah, pada saat terjadi resistensi, pintunya sulit dibuka. Jadi kita membutuhkan mungkin 4 atau 5 orang untuk membuka pintu tersebut. Nah, begitu juga dengan yang terjadi pada diabetes tipe 2. Ya. Jadi dengan kadar insulin yang normal, ya, jumlah insulin yang normal, dia tidak bisa mengaktifasi dari reseptor, tidak terjadi ikatan antara reseptor dengan insulinnya. Jadi dibutuhkan karena dia kurang sensitif, ya. Jadi dibutuhkan lebih banyak insulin. Seperti kita yang membuka pintu tadi, pada kondisi pintu yang normal, satu orang bisa membuka pintu, tapi pada kondisi pintu yang macet bisa 5 orang baru bisa membuka pintu. Begitu juga dengan yang terjadi pada DM tipe 2. Jadi reseptor insulin yang ada di otot rangka itu tidak sensitif dengan insulinnya. Jadi kalau pada kadar insulin yang normal, misalkan dengan kadar 100, pada orang normal bisa membuka ini, sudah bisa terjadi ikatan antara reseptor dengan insulinnya. Ya. Nah, tapi pada orang yang kurang sensitif, dia membutuhkan insulin yang lebih banyak lagi. Jadi kadarnya bisa 500, 600 misalkan. Ya, baru dia bisa terjadi ikatan antara reseptor insulin dengan insulin. Nah, glut itu akan teraktivasi setelah terjadi ikatan antara insulin dengan reseptor. Jadi kalau tidak terjadi ikatan antara insulin dengan reseptor, glutnya tidak akan aktif. Glutnya akan tetap berada di dalam sitoplasma, tidak akan dia keluar ke mendekat ke membran, tidak akan berjalan fungsinya sebagai transporter dari glukosa. Seperti itu Satria. Jadi yang mempengaruhi ya memang salah satunya misalkan pada obesitas ya. Nah, pada obesitas itu terjadi kondisi proinflamasi. Jadi sel-sel lemak itu menghasilkan yang namanya sitokin yang disebut dengan TNF-alpha, tumor necrosis factor alpha. Nah, tumor necrosis TNF-alpha inilah yang menyebabkan tidak reseptor insulinnya menjadi tidak sensitif. Ya, karena dia menciptakan kondisi inflamasi dalam tubuh. Ya, jadi pada orang obesitas itu terjadi inflamasi karena sel-sel dari lemaknya, adiposanya itu mengeluarkan sitokin yang namanya tumor necrosis factor. Nah, TNF inilah yang menyebabkan reseptor insulin yang berada di permukaan sel dia tidak aktif atau kurang sensitif, kurang sensitif, jadi resisten dia terhadap insulin. Jadi diperlukan insulin yang lebih banyak. Nah, salah satu terapinya adalah selain obat diabetes oral ya, pada diabetes tipe 2, adalah kita memberikan insulin dari luar. Jadi diinjeksikan insulin. Ya, sudah belajar kan kemarin di semester 1 dari rekayasa genetik ya. Jadi dari bakteri yang direkayasa genetik menghasilkan insulin manusia, sehingga itu bisa dipakai sebagai terapi ya.
Jadi dengan cara menyuntikkan insulin dari luar. Dan ini lebih aman, ya, memberikan insulin langsung karena langsung menjawab ini permasalahan. Karena reseptornya tidak sensitif, ya, jadi diperlukan lebih banyak insulin, langsung diinjeksi insulin. Nah, kalau obat anti diabetik oral, misalkan yang ini, itu kan banyak mempengaruhi yang lain, ya, dia mempengaruhi hati, ya, pada obat golongan, misalkan metformin, dia menghalangi gluconeogenesis, kemudian pada obat golongan glibenclamid, dia akan meningkatkan kerja dari sel pankreas, ya. Tapi kalau insulin langsung itu tidak berhubungan langsung dengan ini, dengan organ-organ lain dari tubuh kita. Jadi lebih aman sih kalau pakai insulin itu daripada yang lain. Begitu, Satria. Baik, terima kasih dok. Diperlukan ini ya, banyak lagi membaca mengenai diabetes mellitus karena penyakit ini banyak sekali ditemukan sekarang ya. Terima kasih Terus dok. ada lagi? Izin bertanya dokter. Ya, namanya? Ya, dokter, perkenalkan saya Mutia Syahmalia, NPM 19180111085. Izin bertanya dokter mengenai diabetes mellitus tipe 1. Saya pernah dengar kalau misalkan diabetes tipe 1 itu bisa menyebabkan komplikasi terhadap diabetik yang ketoasidosis sama hiperkalemia, dokter. Itu kalau boleh tahu mekanismenya bagaimana ya, dokter? Terima kasih, dok. Iya ya. Nah, pada diabetes tipe 1 memang dia tidak diproduksi sama sekali insulinnya. Jadi memang terjadi kerusakan pada pankreas, pada sel beta pankreas. Akibatnya memang dia mutlak butuh insulin dari luar karena insulinnya tidak diproduksi, ya, tidak diproduksi oleh tubuhnya. Nah, kalau dia tidak ada produksi insulin, ya, nah, otomatis gula itu kan tidak bisa masuk ke dalam sel, ya. Gula tidak masuk masuk ke dalam sel tubuh kita, ya. Makanya tubuh dia mencari alternatif untuk sumber energi lain. Salah satunya adalah dengan membakar lemak. Jadi cadangan lemak yang berupa triacylglycerol itu akan dipecah menjadi fatty acid, ya. Fatty acid itu akan dipecah dari triacylglycerol yang disimpan dalam lemak. Nah, efek dari atau produk sampingan dari metabolisme lemak ini adalah dibentuknya benda keton. Ya, banyak terbentuk benda keton dari efek oksidasi atau metabolisme lemak. Karena tubuh tadi tidak bisa memetabolisme glukosa. Glukosanya nggak masuk dalam sel kan. Jadi mengambil jalur alternatif dengan mencari sumber energi melalui metabolisme lemak. Nah, efek sampingnya adalah diproduksinya banyak benda keton. Nah, benda keton ini sebenarnya berguna karena bisa digunakan oleh otak dan ginjal untuk bahan bakar, ya, oleh otak dan ginjal. Tetapi kalau kadarnya juga sudah berlebihan, benda keton ini sifatnya asam, ya, asam dia. Nah, akibatnya dia akan merubah pH darah. Ya, semakin banyak benda keton yang diproduksi, maka kadar pH darah akan semakin turun. Ya, nah, pH darah normal itu 7,35 sampai 7,45. Nah, apabila pH darahnya turun menjadi 7,30 atau 7,25, maka akan terjadi gangguan pada sistem tubuh kita, metabolisme tubuh akan terganggu, enzim-enzim tidak bisa bekerja. Kan enzim-enzim dalam tubuh kita ini punya maksimum ini ya, ada pH optimal namanya. Ya. Enzim-enzim yang memproduksi ATP seperti itu kan ada pH optimal. Kalau pH-nya berubah dalam tubuh kita, lebih turun atau naik pH-nya, itu akan menyebabkan gangguan. Nah, pada diabetes mellitus itu tadi akibat utilisasi atau penggunaan dari lemak yang berlebihan itu akan menyebabkan terjadinya peningkatan produksi benda ketonnya akan meningkat, ya. Nah, itu akan menyebabkan penurunan pH darah dan akan menyebabkan terjadinya koma diabetikum atau koma ini asidosis, ya. Seperti itu. Bagaimana jawabannya? Baik dokter, terima kasih.
banyak, Dok. Ya, mungkin cukup ya. Kalau pertanyaan-pertanyaan dapat diajukan pada kuliah berikutnya ya. Boleh disimpan dulu pertanyaannya. Untuk kuliah besok insya Allah jam 14.40. Tolong dibaca dulu slide-nya sebelum kuliah. Ya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dok. Terima kasih banyak, Dok.